Iya, Google menerapkan sistem pembayaran baru untuk aplikasi Play Store. Nah, sistem pembayaran ini memungkinkan Google untuk memotong langsung komisi 30% dari para pengembang untuk setiap transaksi di App Store ini. Nah, lantas apakah kebijakan ini memberatkan para pengembang atau justru pengguna? Kita akan simak dalam tarif baru 30% dari Google. Nah, Google akan menerapkan kebijakan baru untuk Google Play Store yang nantinya adalah pembelian aplikasi di App Store ini tidak lagi dilakukan secara mandiri ataupun juga terpisah, namun harus menggunakan sistem pembayaran milik Google atau namanya adalah Google Billing System. Nah, selama ini memang bagi pengguna Android ini ketika membeli suatu produk aplikasi, misalkan adalah game online atau misalnya aplikasi untuk edit-edit foto gitu ya, misalnya VS Cam ataupun juga Teza ini biar Instagramnya kekinian, biasanya kita membayar secara terpisah langsung ke developer. Nah, kemudian dengan adanya sistem pembayaran dari Google ini, nantinya kita akan membayar melalui Google, baru kemudian Google akan meneruskan ke pihak pengembang ataupun juga developer. Aturan baru ini akhirnya akan memungkinkan Google untuk langsung memotong komisi sebesar 30% langsung kepada pihak pengembang dengan pembayaran aplikasi yang kita download. Nah, lantas pengembang apps sebenarnya dirugikan nggak sih? Itu adalah pertanyaannya. Nah, sebetulnya aturan untuk komisi 30% bagi para pengembang ini sudah diterapkan oleh Google Play Store sejak lama. Namun karena selama ini dibayarkan secara terpisah ataupun juga mandiri, maka developer ini juga bisa menghindar dari pembayaran komisi ini. Dan akhirnya adalah Google Billing System ini nantinya akan kurang lebih sama seperti sistem pembayaran yang ada di Apple Store ya. Jadi kalau Anda pengguna iOS pasti sudah ngeh ya ketika kita membeli sesuatu aplikasi, maka biasanya kita akan mendapatkan invoice-nya adalah dari Apple, bukan dari pihak pengembang. Baru kemudian akhirnya kita bayar ke Apple menggunakan kartu kredit dan Apple nanti akan meneruskan ke pihak pengembang dengan potongan komisi sebesar 30% juga begitu. Nah, jadi umpamanya nih ya, bahasa simpelnya adalah Google Play ini adalah mall begitu, di mana para developer app ini adalah tenannya. Jadi wajar dan fair ya sebenarnya kalau misalnya Google menerapkan biaya sewa kepada pihak App Store ini dengan komisi yang tadi diterapkan adalah sebesar 30%. Nah, kemudian Google ini juga menargetkan Netflix dan Spotify untuk patuh pada aturan ini. Padahal seperti yang kita ketahui, kedua aplikasi ini pun juga belum sepenuhnya tunduk pada aturan yang diterapkan oleh Apple, yang mana Apple ini telah menerapkan Apple Billing System terlebih dahulu. Dan kedepannya pengembang yang telah memiliki aplikasi Google di Google Play Store ini akan memiliki waktu hingga 30 September 2021 untuk menyesuaikan sistemnya ke sistem penagihan Google. Sementara bagi pengembang atau aplikasi baru ini akan ditetapkan sejak 20 Januari 2021 mendatang. Nah, kemudian kita akan lihat di slide selanjutnya ya. Jadi Google dan Apple ini kalau kita melansir data dari statistika, ini App Store besar lainnya pun juga menerapkan komisi yang sama, yaitu adalah sebesar 30%. Jadi selain tadi adalah Google dan juga App Store, ada juga contohnya adalah Amazon, kemudian Samsung Galaxy Apps, kemudian juga Microsoft, dan juga masih banyak App Store lainnya. Dan biasanya komisi ini baru berkurang setengahnya menjadi 15% saja kalau kita berlangganan ataupun juga kita subscribe-nya sudah lebih dari 12 bulan ataupun juga 1 tahun. Nah, kita coba simulasikan ya, jadi hitungan kasarnya. Misal kita berlangganan satu aplikasi edit-edit foto, ini ada Teza begitu ya. Dimana seingat saya per bulannya ini kita membayar sekitar Rp29.000 per bulannya. Nah, kalau misalnya dikalikan 30% untuk komisi, ini artinya adalah yang kita bayarkan sebesar Rp8.700 begitu. Jadi dalam 1 tahun, kalau kita kalikan 12, 8.700 ini artinya Google sudah mengantongi Rp104.000 per tahunnya hanya dari satu aplikasi dan satu pengguna saja. Nah, agar lebih mantap lagi, tadi saya juga sudah cek begitu ya di aplikasi dari App Store. Aplikasi ini rupanya telah diunduh sebanyak 9.800 kali. Jadi anggap saja 50% ataupun juga setengahnya ini menggunakan fitur premium ataupun juga berlangganan. Dan 50%-nya lagi ini hanya menggunakan fitur yang gratis. Jadi artinya adalah 104.000 dikalikan yang adalah Rp509 juta hanya dari satu aplikasi yang bahkan bukan aplikasi terpopuler ataupun juga aplikasi game yang biasanya lebih banyak fitur premiumnya. Nah,
Meskipun ini sebetulnya adalah hanya hitungan kasar ya, tapi kebayangkan kira-kira ini berapa sih cuannya Google dari Google Play Store saja. Apalagi sebetulnya kita lihat di slide selanjutnya, hingga saat ini Google Play Store dan juga Apple Store ini masih menjadi pilihan App Store utama untuk mengunduh aplikasi mobile. Dan kedua, aplikasi store ini bahkan hampir menguasai seluruh pasar di dunia. Meskipun faktanya adalah sebetulnya ada lebih dari 300 App Store di dunia saat ini begitu. Nah, pengguna Android ini rupanya dapat memilih 2,7 juta aplikasi yang tersedia di Google Play Store, dan untuk pengguna iOS ataupun juga iPhone rupanya dapat memilih lebih dari 1,82 juta aplikasi yang tersedia di App Store. Nah, meskipun sebetulnya Google ini juga menyebutkan ya, rupanya hanya sekitar 3% dari aplikasi yang tersedia di Google Play Store yang merupakan aplikasi berbayar. Sisanya adalah gratis. Kemudian melansir data berikutnya, yaitu adalah data dari Sensor Tower sepanjang tahun 2019 lalu, rupanya jumlah download aplikasi di Apple Store dan juga Google Play Store di seluruh dunia rupanya telah mencapai angka 114,9 miliar kali, di mana untuk Apple Store ini juga sudah didownload mencapai 30,6 miliar kali, dan juga sisanya 84,3 miliar ini merupakan downloadan dari Google Play. Sementara melansir App Annie pada kuartal pertama tahun 2020, total jumlah aplikasi yang didownload ini sebanyak adalah 31,5 miliar. Ini untuk kuartal 1 di tahun 2020 ya, sementara yang sebelumnya adalah untuk di sepanjang tahun 2019. Kemudian dari angka 31,5 tersebut rupanya adalah 22,5 ini merupakan downloadan dari Google Play, dan juga ada 9 miliar ini merupakan downloadan dari App Store. Kemudian dengan jumlah download ini, pendapatan Apple Store rupanya ditaksir mencapai angka 15 miliar dolar Amerika Serikat, sementara Google Play ditaksir meraup keuntungan 8,3 miliar dolar. Artinya ketika di total ini dari kedua platform berhasil mendulang cuan sekitar 23,4 miliar dolar Amerika Serikat hanya pada kuartal pertama di tahun ini. Nah, sebetulnya aturan komisi 30% ini juga sempat menimbulkan isu ya antara App Store dan juga para pengembang, karena komisi ini dinilai terlalu besar bagi para pengembang. Namun dengan begitu berkuasanya Apple dan juga Google Play Store, maka akhirnya para pengembang juga tidak bisa memiliki opsi lain begitu untuk selain tunduk pada aturan yang komisi ini begitu, sehingga kedepannya dikhawatirkan akan terciptanya pasar oligopoli di mana kedua pelaku usaha ini bisa saja menerapkan komisi sesuka hati mereka. Nah, kemudian seperti apa nantinya nasib para developer ke depannya?